Halo, Shalom. Bagaimana keadaan saudara-saudara sekalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke. Izinkan dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tentang eh, kajian ya, kajian dari Perjanjian Lama yang saya ambil dari Mazmur Mazmur 16, Mazmur 16 ayatnya yang ke-8 ya. Jadi saya akan membahas mengenai kajian ya. Kajian dari Mazmur 16 ayat 8. Jadi saya akan menggunakan subtema mengenai kajian ini dengan subtema pokoknya itu adalah yaitu eh, bunglon di atas papan catur ya. Seperti judul pada video kali ini, bunglon di atas papan catur yang saya kaji dari Mazmur 16 ayat 8. Ini adalah suatu kajian di mana saya akan menjelaskan mengenai kajian saya mengenai Mazmur 16 ayat 8. Jadi saya akan bacakan dulu sebelum saya memberikan suatu kajian ini yang saya ambil dari Mazmur 16 ayat 8 ya. Jadi seperti ini firman Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, dan aku tidak goyah. Ya, jadi seperti itu. Jadi langsung saja dalam kajian uh, yang saya akan kemukakan ini, kenapa saya mengambil subtema ini dengan kalimat bunglon di atas papan catur ya. Jadi saya akan memulai kajian ini. Semoga kalian berkenan, semoga apabila video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian semua ya. Jadi kajian saya adalah begini. Sesuai dengan judul saya, bunglon di atas papan catur. Jadi bunglon itu bertukar dengan warnanya ya. Menurut tempatnya, untuk em, untuk memperdaya kita gitu. Dan bila tempat dia bersinggah di dalam suatu wadah ataupun misalkan dia hidup di habitat alam liar ya, dia akan biasanya itu bunglon itu masuk ke wadah tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ketika dia menempel dalam daun, dia akan menyesuaikan itu dengan warna daun itu, yaitu hijau ya, kebanyakan hijau. Jadi ketika bila dia di dahan gitu, ataupun dia hinggap di dahan kering gitu, ia berubah menjadi coklat kekuning-kuningan dan yang menjadi suatu point of view di sini. Bagaimana ya berdasarkan tema pada hari ini ya, tema judul video kali ini. Terus bagaimana bila ia itu ditempatkan di atas papan catur gitu. Ingat video ini adalah kajian dari Mazmur 16 ayat 8 ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana bila ia ditempatkan di atas papan catur. Saya akan jelaskan. Jadi kadang-kadang orang beriman ya, ingin menjadi seperti bunglon gitu. Ingin menjadi seperti bunglon. Mereka ingin bertukar warna sesuai dengan keadaannya. Jadi hal ini
sangat-sangat berbahaya sekali. Apa sih hubungannya dengan Mazmur 16? Karena Mazmur 16 ini menegaskan untuk kita sebagai orang percaya bertekun dalam iman dan setia kepada Kristus dalam situasi apapun. Umat Kristen yang bertukar warna menurut situasi itu lebih merusak dia, lebih merusak kepentingan Kristus daripada kekalahan yang dideritanya kalau ia melawan langsung. Jadi Tuhan Yesus selalu konsisten dengan apa yang diyakininya. Ia menghadapi salib, jadi Tuhan Yesus menghadapi salib dan seluruh akibat-akibatnya itu. Bahkan ia pun tidak pernah menyimpang dari tujuan utama saat dia kedatangannya itu. Kemudian para pengikutnya juga, termasuk para pengikutnya juga, ini konsisten gitu. Konsisten. Ketika mereka itu memprioritaskan Kristus dalam kehidupan mereka. Seperti pemazmur juga gitu. Kita juga memfokuskan pandangan kita kepada Allah dan kepentingan dan segala kepentingannya gitu. Kita dapat berkata, sebab ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah, sesuai dengan Mazmur 16 ayat 8 yang sudah saya bacakan tadi ya. Inilah bagaimana kita memandang yang tidak kelihatan. Nah, bila pandangan kita terfokus kepada Yesus itu, maka kita tidak lagi pelin-pelan atau berubah-ubah seperti bunglon gitu. Jadi kadang dingin, kadang panas gitu kan. Seperti itu, selama kita memandang yang tidak kelihatan, kita akan berdiri kokoh kuat. Jadi selama kita tetap memandang yang tidak kelihatan, kita akan berdiri kokoh kuat. Dalam artian ini adalah memandang Kristus sebagai teladan orang percaya ya. Bukan hanya dia teladan yang baik aja, tetapi dia pun adalah teladan orang percaya. Jadi hal apakah yang akan diambil dari kajian seperti dari Mazmur 16 ayat 8 ini sebagai bahan perefleksian ya. Berdoalah secara konsisten, mencerminkan hubungan yang konsisten. Jadi pendirian yang konsisten, mencerminkan iman yang kuat dan yang sejati. Perkataan dan perbuatan yang tidak jelas, yang tidak jelas, bahkan yang tidak yang tidak memotivasinya, mencerminkan itu kepalsuan. Tetapi iman yang teguh mengusir kepalsuan itu. Jadi apalagi kita mengingat di dalam perjanjian baru, kita tuh jangan seperti kadang dingin, kadang panas seperti bunglon itu. Jadi kadang mengeluh ini dan itu, datang ke gereja hanya untuk supaya pekerjaannya dilancarkan gitu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan tanpa kamu meminta pun. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Tetapi mengingat, ya, jangan berpikir, wah, ketika kamu misalkan dalam segi pekerjaan, misalkan sangat-sangat memadai sekali, misalkan menjadi seorang bisnismen segala macam, itu kamu
berpikir bahwa akan dengan pergi ke gereja, dengan pergi eh ya pergi ke gereja gitu, bisa meningkatkan kuantitas penghasilan ataupun value dari jenis pekerjaan yang kalian tekuni gitu. Itu salah kaprah. Jadi ketika kita ke gereja bertemu dengan saudara seiman, kita itu jangan berpikir tentang keduniawian kita gitu. Itu walaupun soal pekerjaan gitu. Bahkan kepada apa yang kita rasa di dalam tubuh kita gitu. Itu jangan dulu. Jika kalian pergi beribadah, pergi ke gereja, fokuskan kalian itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga apa? Dan juga mendengarkan firman Tuhan yang dikotbahkan oleh para, para oleh pendeta atau gembala ya. Jadi jangan terfokus pada hal-hal duniawi ketika seperti itu. Bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi jangan menjadi suatu bunglon ketika kalian itu sudah dimerdekakan oleh Kristus, terus kalian tidak mengasihi sesama kalian itu. Kalian di kehidupan nyatanya itu malah berbuat jahat gitu kepada orang. Apalagi ya mengambil sukacita hidup orang itu sangat-sangat memalukan sekali sih menurut saya ya. Jadi jadilah pribadi yang dapat diandalkan ataupun secara reliable bisa dimampukan untuk kita bekerja di ladang Tuhan juga. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita terfokus dalam mencari nafkah dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu sekunder ya. Kalau untuk Tuhan itu kita tuh harus total gitu. Jangan setengah-setengah kayak bunglon. Kadang apa ya? Kalau kayak bunglon ini, mengapa saya mengambil tema judul ini? Karena bunglon itu bukan hanya menyerupai warna saja yang dia hinggapi, tetapi ini soal prinsip juga setengah-setengah gitu. Ketika kamu percaya kepada Yesus itu, kamu kadang itu menjadi seperti orang yang bukan percaya kepada Yesus itu, bukan menunjukkan sebuah buah dari pekerjaan Kristus itu. Kamu banyak menghujat, kamu banyak mencela orang, kamu merugikan banyak kepentingan hidup orang, dan juga tidak ada mencerminkan mengasihi sesama itu gitu. Karena dalam hukum kasih karunia kan sudah jelas dikatakan, kasihnilah sesamamu. Jadi sebelumnya kan kasihnilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihnilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi sudah jelas ya. Kenapa saya selalu berbicara mengenai uh, pentingnya manusia itu memaksimalkan hidupnya berdasarkan buah-buah perbuatan Kristus dan juga tak lupa juga mengenai akal budi ini karena akal budi ini sangat penting sekali ya saudara-saudara. Karena apa? Akal budi ini membangun suatu kedewasaan kita, kedewasaan berpikir kita dan juga bagaimana kita bisa memimpin pikiran, bukan hanya pikiran kita tetapi jalan hidup kita ke depan. Karena bagaimanapun yang tidak kelihatan itu Tuhan yang selalu melihat ke bawah, melihat hidup kita. Itu dia senantiasa menyertai. Karena Yesus mengatakan apa? Aku akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Jadi jangan takut dengan hal apapun. Kalau kita berjalan di Kristus itu, ya
Jangan takut pada hal apapun. Kita khawatir, kita nggak bisa makan, nggak bisa ini, itu kayaknya sudah mirip seperti bunglon gitu. Jadi tetap setialah bersama Kristus, jangan pernah goyah, jangan seperti bunglon yang dia tidak mengatakan sesuai dengan kebenaran gitu. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Ketika dia mengatakan iya, katakan iya, tidak katakan tidak, ya dia pun menjadi pelaku kejahatan juga gitu. Itu kan tragis sekali gitu. Apalagi jangan pernah mau menjual firman Tuhan demi kepentingan kalian, demi memperkaya hidup kalian gitu. Memperkaya dalam hal apa? Dalam hal materi, dalam keduniawian gitu. Karena tanpa sadar, kalian nanti akan memberhalakan diri kalian sendiri. Bukan hanya harta benda, melainkan akan memberhalakan diri kalian sendiri gitu. Jadi jangan apa ya namanya, jangan berpikir sempit gitu. Banyak orang sekarang itu terpaku kepada kehidupan-kehidupan yang konyol sehingga dia jauh daripada kepentingan Kristus gitu, kepentingan Allah ataupun kehendak daripada Allah itu sendiri. Yang dia tetap setia dan sabar gitu. Walaupun kalian hidup di dalam dosa, dia tahu apa yang kalian lakukan atau manusia lakukan gitu, termasuk saya sendiri gitu. Dia tahu apa yang akan dilakukan, apa yang, tapi dia tetap setia, tetap menunggu untuk kalian, ayolah, kembalilah kepadaku gitu. Ini bukan berbicara ke orang yang sudah meninggalkan Kristus, yang orang-orang murtad itu, tetapi di dalam tubuh Kristus pun banyak penyelewangan juga mengenai karakter kepribadian itu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dia menuntut itu juga supaya kalian berbuatlah seperti apa yang diperbuat Yesus juga. Jadi memang berat sebagai orang Kristen sebetulnya. Kalau mengatakan kalian itu mempermudah atau apa ya, menyederhanakan dari segi hal mengikut Kristus gitu, itu rasanya konyol sekali. Pada kenyataannya memang berat menjadi pengikut Kristus, tetapi upah yang kita terima adalah yang dunia itu tidak bisa menawarkan, ataupun ngengat dan karat tidak bisa merusaknya, ataupun ngengat dan karat tidak akan merebut itu. Jadi banyak hal juga yang terjadi dalam kehidupan juga, dinamika sosial yang banyak mengalami berbagai perkara hidup gitu. Orang tidak lagi mau apa ya, memberikan suatu state atau tempat gitu untuk dia memulai kesadarannya itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk diperbaharui lagi gitu. Tapi orang lebih memilih untuk kesenangan dunia, kesenangan daging. Dia hidup dalam kekonyolan-kekonyolan yang semu, dan itu semua itu adalah jalan buntu semua. Makanya ada lagunya gitu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Kan begitu. Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Jadi sangat berat
Jadi Yesus pernah katakan lebih lebih mudah seekor unta masuk kepada lubang jarum karena dia harus menanggalkan bebannya itu. Makanya ketika ada seorang yang mudah bertanya kepada Yesus itu mengenai kerajaan Allah, mengenai hidup yang kekal gitu kan. Hanya satu kurangmu kata Yesus. Jualah hartamu, bagikan ke orang miskin, ikutlah. Karena apa? Harta itu akan mengikat dia, akan mengubah kepribadian itu. Ini pembelajaran yang sangat penting bahwa harta benda itu bisa mengubah karakter dan kepribadian kita yang tidak, yang akan jauh daripada buah-buah dari pekerjaan Kristus gitu. Itu akan menjauhkan. Itu yang sebenarnya gitu. Tanpa kita sadari sebenarnya. Tapi itulah faktanya sebenarnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini sudah tengah malam sekali saya bikin video. Mungkin tingkat konsentrasi saya terbentur oleh rasa rasa lelah mungkin ya. Tapi semoga ini video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya berharap jadilah terang dan garam karena orang yang terbesar di pandangan Tuhan itu akan menjadi seorang hamba, seorang pelayan yang akan dia menyinari, memberikan suatu terang dan garam sebagai penginspirasian banyak orang percaya menjadi contoh sebagaimana Yesus sebagai teladan yang baik dan bukan gembala upahan. Dia adalah gembala yang baik. Jadi panutan kita adalah Yesus Kristus, ya kita harus berjalan sesuai dengan kehendaknya. Jadi jangan sampai kita terlepas dari iman kita sebagai orang percaya, karena hanya satu-satunya jalan, hanya dialah satu-satunya jalan. Bukan hanya keselamatan, tapi hidup yang kekal. Itu sebenarnya. Jadi proudness-nya manusia itu adalah hidup yang kekal sebetulnya. Jadi hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, memerintah gitu. Ya seperti itu. Tetaplah bersandar di dalam Tuhan, jangan pernah kalian mengaktualisasikan kejahatan, apalagi di depan sesama manusia itu. Lawanlah kedaginganmu itu. Sehingga apa? Sehingga kamu akan bisa, akan lebih mudah gitu, menjadi terang dan garam itu. Banyak orang di luar Kristus nanti akan menyesal dia. Karena apa? Di saat-saat detik-detik terakhirnya, di saat detik-detik terakhirnya, dia tidak datang kepada terang itu. Dan binasalah dia. Jadi itu closing statement saya untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf, mungkin penjelasan saya kurang maksimal dalam video kali ini. Karena mungkin terbentur ya dengan rasa lelah mungkin ya. Karena ini udah tengah malam sekali saya membuat video, jadi mohon dimaklumi kalau misalkan ada kekurangan. Saya sebagai orang percaya, pengikut Kristus adalah kewajiban saya untuk ikut serta dalam memberitakan Injil. Jadi kalau ada yang memberikan suatu statement ataupun hal-hal yang ngaco, ya itu hak Anda gitu. Karena saya menganggap orang seperti itu adalah orang yang tidak mengerti ataupun tidak belajar banyak mengenai firman Tuhan di dalam Alkitab gitu. Itu saja gitu. Jadi
Semoga ini bermanfaat di video kali ini. Sampai ketemu di next video selanjutnya dengan topik-topik video yang sangat-sangat lebih fresh, lebih baru. Dan jangan lupa bersyukur dan berdoa. Tetap tanamkan firman Tuhan di dalam diri kalian, selalu belajar Alkitab, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan selalu mengenal Allah lebih dalam lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. God bless you ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.